Haleluya. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang bisa berjumpa saat ini dalam ibadah kita meskipun masih melalui online. Sedih rasanya jika rencana kita untuk berkumpul secara fisik harus dibatalkan, tetapi apapun bentuk ibadah kita, saya percaya Tuhan tidak terbatas oleh cara kita beribadah. Meskipun secara online, Tuhan masih bisa menjamah, masih bisa mendatangi kita dengan kuasanya, dengan hadiratnya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur jika hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami semua. Kami siap mendengar urapi hamba-Mu dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Hari ini adalah minggu kedua. Kita akan melanjutkan seri khotbah kita dari tentang pepohonan. Beberapa pohon yang ada di Alkitab yang perlu kita pelajari. Pohon yang kita akan pelajari untuk minggu ini adalah pohon tarbantin yang perkasa. Kita semua tahu tentang pohon ini. Pohon ini cukup terkenal. Tolong ditampilkan ada gambar di situ. Kira-kira kalau pohon tarbantin itu bentuknya seperti ini. Dia tinggi, dia punya cabang yang panjang, lalu dia banyak punya cabang, lalu berdaun. Pohon ini terkenal sebagai pohon yang sangat kuat. Pohon ini pohon yang sangat perkasa. Kita perlu belajar daripadanya. Kita buka bersama di Yesaya pasal 61 ayat yang pertama sampai kepada 3. Inilah yang menjadi dasar dari firman Tuhan kita pada hari ini. Yesaya 61 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 dikatakan seperti ini. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ayat yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kitab Yesaya itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah diceritakan tentang bagaimana umatnya pada waktu itu meskipun mereka tahu tentang Allah tetapi mereka berbuat jahat. Dan selama di bagian pertama diceritakan itu umat Tuhan mengalami hal-hal yang buruk karena apa yang mereka lakukan. Tadi di ayat 1 dan 2 digambarkan sedikit bahwa mereka mengalami kesengsaraan, mereka remuk hati, lalu mereka dalam tawanan dan sebagainya. Lalu kemudian di bagian yang kedua, mulai dari pasal 40 sampai ke 66, itu adalah gambaran bagaimana Tuhan mau memulihkan keadaan umatnya yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Dan cara Tuhan memulihkan seluruh umatnya, Tuhan menggambarkannya, Tuhan mau memulihkan seperti pohon tarbantin. Tadi dikatakan supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran. Yang dulunya remuk hati, yang dulunya tawanan, yang dulunya sengsara, mereka akan dipulihkan menjadi seperti pohon tarbantin. Pohon tarbantin, kalau kita belajar dari bahasa aslinya, itu disebutkan dengan sebuah kata ayil. Kata ini digunakan untuk menunjukkan sebuah kekuatan, kekokohan. Biasanya untuk alat pemukul, balok penyangga dan semua hal yang kuat dan kokoh. Tetapi dalam konteks pepohonan, pohon tarbantin adalah pohon yang paling kuat, perkasa di antara segala pohon. Karena kata dasarnya saja itu berarti kuat, artinya pohon tarbantin itu dikenal sudah menjadi simbol sebagai sebuah kekokohan dan perkasa, pohon yang terperkasa dari semua pohon yang lain. Mengapa pohon tarbantin perkasa? Saya punya beberapa fakta, silakan disimak. Yang pertama, pohon tarbantin itu perkasa karena dapat hidup selama ratusan tahun. Bisa hidup dari musim kepada musim sehingga dia bisa hidup ratusan tahun. Lalu pohon tarbantin itu tumbuh tinggi, cabangnya menyebar lebar, lalu memberi perlindungan dan sumber makanan bagi satwa liar. Fakta yang lain, pohon tarbantin ini dia memiliki asam tanat.
pada daun dan kulit pohonnya untuk melindungi jamur dan serangga. Jadi dia punya self defense, dia punya cara mempertahankan serangan dari orang lain, dari jamur dan serangga. Lalu struktur bahan utamanya tebal, batang utamanya itu tebal, guna menyimpan air supaya dia bisa bertahan hidup selama musim kemarau atau selama musim kering. Lalu pohon tarbantin perkasa atau pohon ek ini memiliki kulit kayu tebal yang melindungi dari api. Bahkan ketika dia terbakar, sesungguhnya pohon tarbantin atau pohon ek itu bisa membuat keberlangsungan hidupnya. Dia tidak mati karena dia memiliki dia punya kulit pohon yang sangat tebal. Itu adalah beberapa fakta mengapa pohon tarbantin itu dikenal dan dipakai Tuhan sebagai gambaran untuk memulihkan umatnya sebagai anak-anak yang kuat. Pohon tarbantin telah menjadi simbol kekokohan dan keperkasaan. Tuhan mau supaya umatnya, anak-anaknya, kita semua orang percaya, kita menjadi anak Tuhan yang kuat. Kita menjadi anak Tuhan yang kokoh. Kita menjadi anak Tuhan yang perkasa. Bukan menjadi anak Tuhan yang loyo. Bukan menjadi anak Tuhan yang tergantung musimnya. Kalau sudah masuk ke bulan September, dia menjadi Kristen karena sebentar lagi Natalan. Supaya bisa datang ke gereja dan dapat hadiah. Atau nanti sudah Januari dia tidak lagi Kristen. Mau bulan April, mau Paskah, muncul lagi ke gereja. Kita tidak boleh menjadi anak Tuhan yang musiman. Kalau musimnya diberkati, haleluya. Atau musimnya waktu makmur dia lupa Tuhan, waktu dia sakit dia datang kepada Tuhan dan sebagainya. Begitu banyak macam orang Kristen hari-hari ini. Tetapi melalui firman Tuhan ini, saya mendorong supaya setelah kita mendengar firman ini, kita menjadi anak-anak Tuhan yang perkasa. Apapun musimnya, kita tetap kokoh dan setia taat kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang kuat seperti pohon tarbantin ini? Bagaimana menjadi anak Tuhan yang kokoh dan perkasa seperti pohon tarbantin? Kita akan belajar 3 hal bagian dari pohon tersebut. Bagian yang pertama yang perlu kita pelajari, kita ketahui bersama adalah bagian akarnya. Pohon tarbantin itu sangat kuat karena dia berakar kuat ke dalam. Pohon tarbantin memiliki akar yang sangat besar, sangat panjang dan sangat kuat. Dia kokoh sekali masuk ke dalam. Apa maksudnya? Sebagaimana pohon tarbantin memiliki akar yang kuat dan dia menjadi pohon terkuat dari semua pohon di dunia ini, maka kita harus juga tertanam kuat di dalam Tuhan. Kita berakar kuat di dalam Tuhan supaya kita menjadi anak Tuhan yang kuat. Kita mesti berakar di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam Tuhan. Bukan berakar sesuai dengan kemampuan kita, bukan berakar kepada apa yang bisa kita lakukan, kekuatan kita, apa yang kita miliki dan sebagainya. Tetapi kita, iman kita, percaya kita mesti berakar kuat di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat 7 dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu semua berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ayat ini jelas mengingatkan kepada kita semua. Kita mesti berakar di dalam Tuhan. Kita mesti berakar kepada Tuhan. Berakar di dalam Tuhan artinya apa, Pak? Berakar di dalam Tuhan artinya pikiran dan hati kita mesti terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Kita terus mau diperbaharui oleh firman Tuhan setiap hari. Jemaat Tuhan, kita bisa mendengar begitu banyak fakta informasi hari-hari ini. Informasi yang mungkin bisa mencuri damai sejahtera kita. Informasi yang mungkin bisa mengubah identitas kita. Informasi atau fakta yang bisa mengubah prioritas kita. Oleh karena semua kejadian itu, kita mesti tetap percaya kepada firman Tuhan. Pikiran dan hati kita mesti terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Supaya setiap informasi yang kita dengar, fakta yang kita lihat, hal-hal yang kita rasakan setiap hari, itu tidak bisa mencuri apa yang ada di hati kita. Kita mesti tahu bahwa hidup kita itu hanya sesuai dengan firman Allah. Bukan sesuai dengan apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa dengar. Itu maksudnya berakar di dalam Tuhan. Mau nilai apapun yang sedang dipakai dunia ini, itu tidak boleh mengubah nilai-nilai kerajaan Allah yang sudah kita hidupi selama ini.
Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Jangan hidup seperti orang-orang zaman sekarang ini. Melainkan berubahlah berdasarkan pembaharuan pikiranmu. Dengan demikian kamu dapat mengetahui dengan pasti manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Jangan hidup seperti orang-orang zaman sekarang ini. Apapun nilai yang mereka pegang, pandangan apa yang mereka percayai. Tetapi Alkitab tadi memberitahu kepada kita, melainkan berubahlah berdasarkan pembaharuan pikiranmu. Supaya kamu dapat mengetahui dengan pasti mana yang menjadi kehendak Allah. Tentu saja kehendak Allah adalah kebenaran. Tentu saja kehendak Allah adalah Dia mau memberkati seluruh anak-anaknya, umatnya. Kehendak Allah, Tuhan mau melindungi semua umatnya. Meskipun orang takut, tetapi kita punya damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan saja. Allah memberkati. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Allah memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat yang jahat. Dan tidak hidup seperti orang berdosa. Dan tidak menghabiskan waktu bersama orang yang tidak menghormati Allah. Sebaliknya, mereka suka akan ajaran Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jadi mereka menjadi kuat seperti pohon. Kalau engkau seluruh jemaat Tuhan mau menjadi anak Tuhan yang kuat. Bukan yang kiwir-kiwir atau loyo lemes dan sebagainya. Alkitab jelas memberitahu. Allah memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat yang jahat. Tidak hidup seperti orang berdosa. Tidak menghabiskan waktu bersama orang yang tidak menghormati Allah. Sebaliknya mereka harus suka akan ajaran Tuhan. Dan merenungkannya siang dan malam. Kalau engkau mau menjadi anak Tuhan yang kuat. Kalau engkau mau menjadi pelayan Tuhan yang kuat. Yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh angin apapun. Engkau harus berakar pada firman Tuhan saja. Kepada firman Tuhan saja. Bukan kepada yang lain. Bagian yang kedua yang mau kita pelajari hari ini. Adalah bagian batangnya. Batang utamanya. Saya punya gambar, perhatikan di sana. Pohon tarbantin memiliki kulit kayu yang tebal dan penyamakan kulitnya untuk melindungi diri dari api dan hama. Jadi pohon yang besar itu ternyata memiliki banyak lapisan. Dan lapisan terluarnya itu sangat tebal sehingga dia dapat dilindungi dari api dan hama. Jadi meskipun dia terbakar habis daunnya, tetapi dia tetap ada di situ. Dia tetap dapat berlangsung kehidupannya kepada musim berikutnya karena dia berlindung kepada sebuah lapisan kayu yang sangat tebal. Lalu apa maksudnya buat kita semua? Sebagaimana pohon tarbantin berlindung kepada lapisan kayu yang sangat tebal di luar tadi, maka kita juga harus berlindung kepada kuasa Tuhan saja. Kita mesti terus berlindung kepada kekuatan Tuhan saja. Orang bisa menyerang kita kapan saja. Iblis bisa terus menyerang kita kapan saja. Tetapi kalau kita terus berlindung kepada Allah saja, berlindung kepada kuasa Allah saja, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang kuat. Berlindung pada Tuhan artinya kita harus terus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah lah yang melindungi kita dari semua serangan iblis. Saya baca ayatnya. Ada beberapa ayat yang perlu kita baca bersama-sama. Efesus 6 ayat 10-13. Perhatikan di layar. Akhirnya kamu harus kuat di dalam Tuhan dan dalam kuasanya yang besar. Ayat 10 saja sudah memberkati saya. Akhirnya kamu harus kuat di dalam Tuhan dan dalam kuasanya yang besar. 11. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat berdiri teguh untuk melawan setiap tipu daya iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi kita berjuang melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa dan kekuatan-kekuatan dunia yang gelap ini. Kita juga melawan roh-roh jahat yang menguasai tempat-tempat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan sesudah kamu menyelesaikan seluruh peperangan itu, kamu akan tetap berdiri dengan kuat. Rahasianya
kalimat terakhir tadi, kamu akan tetap berdiri dengan kuat, adalah ketika kita berlindung kepada kekuatan dan kuasa Tuhan saja. Ayat berikutnya, 2 Korintus 10 ayat 3-4. Kami berjuang bukan secara duniawi, walaupun kami masih hidup di dunia ini. Karena senjata-senjata yang kami pakai bukan senjata duniawi, tetapi senjata rohani. Perhatikan kalimat ini, keampuhan senjata kami berasal dari Allah. Karena itulah kami bisa menghancurkan segala macam perlawanan dan serangan musuh dari iblis. Jadi kami berebut orang-orang yang sudah ditawan oleh iblis dan mengalahkan perdebatan musuh. Keampuhan senjata kami berasal dari Allah saja. Ayat terakhir. Oh, saya masih punya beberapa ayat yang lain. Yesaya 54 ayat 17. Tetapi setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tak akan berhasil. Dan setiap tuduhan dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Aku akan menghadiahkan kemenangan kepada hamba-hambaku. Demikianlah kata Tuhan. Ini Tuhan yang ngomong, jemaat Tuhan. Tetapi setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tak akan pernah berhasil. Dan setiap tuduhan dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Karena aku Tuhan yang akan menghadiahkan kemenangan. Yudas 1 ayat 24, Allah kuat dan dapat menolong kamu supaya kamu jangan jatuh. Allah kita kuat dan Dia dapat menolong kita semua supaya kita tidak menjadi jatuh. Amin. Dia Tuhan yang kuat. Berlindunglah saja kepada kekuatannya. Karena Dia Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Apapun yang engkau sedang hadapi jemaat Tuhan. Mungkin masalah keluarga, ekonomi, kesehatan. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi. Saya terbatas memahami semuanya. Tetapi Alkitab jelas memberitahu bahwa kita mesti berlindung kepada Tuhan saja. Dia Tuhan yang kuat. Dia Tuhan yang dapat menolong kamu supaya kamu jangan jatuh. Saya teringat sebuah lagu yang selalu dinyanyikan oleh ayah saya ketika kami masih melayani bersama. Lagu tua, lama sekali. Dikatakan seperti ini, zaman sekarang berjagalah, di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana, begitu banyak kabar menggemparkan. Kalimat terakhir ini perhatikan, berlindunglah dalam sabda Allah. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Ada kuasa dalam kuasa Tuhan. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Itu ada di hati saya. Perkatakan setiap firman Tuhan ketika engkau menghadapi sesuatu. Ada kuasa dalam sabdanya Allah. Dan berlindunglah padanya. Bagian yang ketiga. Tadi kita belajar akar. Lalu kita belajar dari batangnya. Kita belajar dari hal yang lain. Meskipun dia punya akar dan batang yang kuat, anatomi tubuhnya mungkin khusus spesial daripada yang lain. Tetapi pohon tarbantin terpelihara oleh matahari, air, dan tanah. Pohon tarbantin tidak bisa hidup tanpa matahari, air, dan tanah. Meskipun dia kuat, meskipun dia tinggi, meskipun akarnya mau masuk ke dalam, tapi kalau tidak ada matahari, air, dan tanah, pohon tarbantin tidak bisa kuat. Pohon tarbantin tidak bisa menjadi pelindung, tidak bisa menghasilkan buah yang banyak untuk satwa liar. Dia sungguh hanya membutuhkan matahari, air, dan tanah untuk menjadi kuat. Apa hubungannya buat kita? Sebagaimana kita juga perlu belajar dari pohon tarbantin, maka kita harus bergantung kepada Tuhan saja. Hanya Tuhan yang kita andalkan dalam hidup kita. Bukan uang. Bukan kepandaian yang kita miliki. Atau sekolah yang pernah kita lewati semuanya. Pengalaman yang kita miliki bertahun-tahun mungkin dalam dunia ini. Alkitab memberitahu kepada kita, kita mesti bergantung kepada Tuhan. Apa maksudnya Pak bergantung pada Tuhan? Bergantung pada Tuhan artinya kita sangat membutuhkan kehadiran dan kuasa Roh Kudus saja. Roh Kudus itu kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehadirannya dan kuasanya perlu kita terus butuhkan, kita
alami, kita undang dalam hidup kita. Yohanes 7 ayat 37 dan 39 dikatakan seperti ini. Pada akhir dan puncak hari perayaan itu Yesus berdiri dan berkata dengan suara yang keras, siapa yang haus, marilah datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, sesuai dengan yang dikatakan kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air yang hidup. Yang Yesus katakan ini adalah tentang Roh Kudus. Ketika dia percaya kepada Tuhan, akan ada aliran air hidup, yaitu yang dari Roh Kudus saja. Seringkali orang percaya tidak mengaktifkannya, tidak mencari aliran air hidup itu. Sesungguhnya sudah ada di hati ini. Tetapi karena begitu ada masalah yang begitu besar sehingga dia tertutup untuk melihat dan menyadari sesungguhnya ada aliran air hidup yang Tuhan sanggup munculkan dalam hatinya. Terus hadirkan aliran air hidup itu. Cari aliran air hidup itu. Supaya menyegarkan jiwamu sekali lagi. Menyegarkan hatimu sekali lagi. Siap tanah hati yang kering akan digemburkan oleh kehadiran dan kuasa Roh Kudus saja. Ayat berikutnya. Yohanes 14 ayat 16, 17 dan ayat 26. Saya suka ayat ini. Aku akan memohonkan kepada Bapa dan Bapa akan mengaruniaimu penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya. Ini Yesus yang ngomong sebelum dia naik ke surga. Aku, kata Yesus, akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan mengaruniaimu penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya. Penolong itu ialah Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerimanya karena tidak dapat melihat atau mengenalnya. Tetapi kamu mengenalnya karena dia tetap di dalammu dan akan di dalam dirimu. Roh Kudus itu akan tetap di dalammu dan akan ada di dalammu. 26. Namun demikian penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus Allah dalam namaku akan mengajarimu segala-galanya dan mengingatkanmu tentang apa yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kuduslah yang akan mengajarimu segala-galanya. Dan Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kamu tentang apa yang pernah diajarkan Yesus di muka bumi ini. Hadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita semua. Ada masanya kita terlalu lelah dalam hidup ini berjalan, berlari. Tetapi ketika kita lelah dan haus, ada Roh Kudus yang sanggup mengalirkan aliran air hidup. Sehingga kita menjadi puas lagi dan kita menjadi anak Tuhan yang kuat. Jika engkau lemah hari-hari ini, jika engkau haus hari-hari ini, engkau sudah banyak minum air putih, tapi rasanya aku haus. Mungkin engkau sedang membutuhkan Roh Kudus menjamah hati dan pikiranmu, sehingga engkau menjadi kuat lagi. Kuasa Roh Kudus dapat menguatkan dan meneguhkan setiap hati kita semua. 3 hal yang dapat kita lakukan supaya kita menjadi kokoh, kuat, perkasa seperti pohon terbantin. Berakar di dalam Tuhan, berlindung pada perlengkapan senjata rohani, dan yang ketiga bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Saya sudah selesai. 3 hal ini tolong dicatat dan dihidupi dalam hidup kita. Kita mesti terus berakar di dalam firman Tuhan. Kita mesti berlindung kepada kuasa Tuhan saja. Kita mesti bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Saya panggil tim pujian untuk naik ke atas. Jemaat Tuhan, ketika saya mempersiapkan firman ini pada hari Minggu, untuk hari Minggu, ada satu gambar yang dimunculkan Tuhan juga. Tolong dimunculkan dan tolong tahan. Ini adalah pohon terbantin. Pohon terbantin pada musim tertentu dan dia tidak ada daunnya, tidak ada buahnya. Dia hanya pohon kering dan besar begitu saja. Saya tidak tahu, mungkin ada beberapa jemaat atau beberapa dari antara kita yang sesungguhnya sama seperti pohon ini. Begitu banyak hal telah menggerogoti hatinya. Begitu banyak telah menggerogoti kekuatannya. Begitu banyak hal telah menggerogoti segala sesuatunya. Sehingga tinggal ada batang saja begitu dan cabang-cabang yang lain. Tidak ada buah yang ditemukan. Tetapi saya
mendorong kita semua. Meskipun pohon tarbantin tadi kering, tidak punya daun, tidak ada buah, tetapi akarnya tetap kuat di dalam. Dan pada akhirnya setelah sebuah musim selesai, dia akan masuk kepada musim yang lain. Dan dia bisa berdaun banyak, lalu dia bisa berbuah banyak. Dan dia mengalami pemulihan keadaannya lebih baik. Karena akarnya masih tetap berada di dalam tanah dengan kuat. Jemaat Tuhan, mungkin engkau menghadapi hal yang sama. Tetapi pastikan akarmu tetap kuat di dalam Tuhan. Engkau sanggup melewati setiap musim hari-hari ini yang mungkin menggerogoti tubuhmu, pikiranmu, hatimu, emosimu. Asalkan engkau kuat di dalam Tuhan, suatu saat Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan engkau menjadi lebih baik daripada sebelumnya.